Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan. Yang pertama ada perubahan iklim di Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra yang secara signifikan memengaruhi iklimnya. Negara ini memiliki iklim yang unik dan sangat rentan terhadap perubahan iklim, baik pada tingkat regional maupun global. Kerentanan ini berdampak pada perubahan suhu, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan pola curah hujan. Salah satu konsekuensi dari perubahan iklim adalah fenomena El Nino dan La Nina. Peristiwa ini merupakan gejala alam yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat diprediksi. El Nino dan La Nina memengaruhi aktivitas dan kehidupan manusia serta alam. Fenomena ini merupakan dinamika atmosfer dan laut yang berdampak pada cuaca di sekitar Laut Pasifik. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya El Nino dan La Nina meliputi perubahan suhu di perairan Samudra Pasifik, melemahnya angin pasat di selatan Pasifik, dan peningkatan kapasitas lapisan atmosfer. Peristiwa La Nina dan El Nino merupakan fenomena cuaca yang mempengaruhi iklim global. Berikut penjelasan mengenai peristiwa El Nino. Dalam bahasa Spanyol, El Nino berarti anak laki-laki. Fenomena ini ditandai dengan kenaikan suhu air permukaan laut di pantai barat Peru Ekuador yang menyebabkan gangguan iklim global. Biasanya terjadi di daerah laut dingin akibat upwelling, yaitu pergerakan air bersuhu dingin dari dasar laut ke permukaan. Proses El Nino digambarkan dengan pergerakan air laut panas dari Indonesia ke arah timur menyusuri ekuator hingga mencapai pantai barat Amerika Selatan, khususnya Peru Bolivia. Pada saat yang sama, air laut panas dari pantai Amerika Tengah bergerak ke selatan menuju pantai barat Peru Ekuador. Pertemuan air panas dari Indonesia dan Amerika Tengah di pantai barat Peru Ekuador menciptakan massa air panas yang menyebar luas. Air panas ini memanaskan udara di atasnya, menyebabkan udara memuai ke atas dalam proses konveksi. Konveksi ini menciptakan daerah bertekanan rendah sehingga angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air, menyebabkan musim kemarau panjang. Ketika El Nino terjadi di Indonesia, seringkali kebakaran hutan yang menghasilkan kabut asap. Kabut ini menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak napas dan penyakit mata. Selain itu, El Nino juga mengakibatkan krisis air bersih yang dapat menyebabkan penyakit kulit dan kolera. Selanjutnya, B. Dampak perubahan iklim. Yang pertama, menurunnya kualitas dan kuantitas air. Perubahan iklim menyebabkan curah hujan ekstrim, La Nina yang menurunkan kualitas air dan kenaikan suhu, El Nino yang meningkatkan kadar klorin. Curah hujan tinggi menyebabkan air cepat kembali ke laut, sehingga penyimpanan air bersih menjadi penting. Yang kedua, perubahan habitat dan kepunahan spesies. Pemanasan global, kenaikan permukaan air laut, banjir, dan badai mengubah habitat alam spesies. Banyak spesies punah karena tidak bisa beradaptasi, yang berdampak pada ekosistem dan rantai makanan. Yang ketiga, meningkatnya gas rumah kaca akibat penyakit. Hutan berperan penting sebagai paru-paru bumi dan penyerap gas rumah kaca. Namun, kerusakan hutan akibat perubahan fungsi atau dampak perubahan iklim menyebabkan pohon mati dan melepaskan karbon dioksida. Hal ini mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon dioksida, sehingga meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Keempat, meningkatnya wabah penyakit. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit seperti malaria, kolera, dan demam berdarah. Penipisan lapisan ozon meningkatkan risiko kanker kulit, katarak, dan penurunan daya tahan tubuh. Kelima, menurunnya produktivitas pertanian. Peningkatan suhu dan berkurangnya air merusak lahan pertanian. Perubahan iklim mengubah masa tanam dan panen, serta memicu hama dan penyakit tanaman, menyebabkan gagal panen dan penurunan produktivitas. Keenam, tenggelamnya sebagian daerah pesisir. Kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub menenggelamkan daerah pesisir, pemukiman, dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, C. Upaya penanggulangan perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan kerugian bagi manusia dan alam, sehingga perlu tindakan untuk mengatasinya. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim tersebut. Yang pertama, menghemat energi listrik.
Mematikan alat elektronik yang tidak digunakan dapat mengurangi energi panas yang dihasilkan dan menurunkan daya dari pembangkit listrik. Yang kedua, menghemat air. Mengurangi penggunaan air dapat membantu mengurangi volume saat banjir dan mempercepat surutnya air. Yang ketiga, melakukan 5R. Rating, Reduce, Reuse, Recycle, Replace. Rating, ubah pola perilaku dalam produksi dan konsumsi barang. Reduce, kurangi penggunaan barang yang menimbulkan sampah. Reuse, gunakan kembali barang yang memperpanjang umur pakai. Recycle, daur ulang barang untuk mengurangi e-recycle. Replace atau recovery, riset untuk mengganti material berbahaya dan menggunakan alternatif yang ramah lingkungan. Keempat, melakukan kegiatan penghijauan. Seperti reboisasi, adalah aktivitas menanam kembali pohon di hutan yang gundul. Selain itu, reboisasi juga dilakukan dengan program tebang pilih tanam pohon bagi industri yang memanfaatkan pohon sebagai bahan baku. Tujuannya adalah agar hutan tetap lestari dan hijau. Kegiatan penghijauan juga dapat dilakukan di lingkungan rumah, misalnya dengan menanam pohon di halaman rumah. Aktivitas penghijauan ini dapat menghasilkan gas oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang terakhir, ada kesimpulan. Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia memiliki dampak signifikan seperti menurunnya kualitas dan kuantitas air, perubahan habitat dan kepunahan spesies, meningkatnya gas rumah kaca akibat kerusakan hutan, meningkatnya wabah penyakit, menurunnya produktivitas pertanian, dan tenggelamnya daerah pesisir. Untuk menanggulangi perubahan iklim, diperlukan upaya seperti menghemat energi dan air, menerapkan prinsip 5R, rating, reduce, reuse, recycle, replace, dan melakukan penghijauan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.